Yang paling sering untuk terkena tumor pada kulit yaitu adalah orang yang sering terkena paparan sinar ultraviolet. Halo, selamat pagi kepada sahabat Indriana. Bertemu lagi dengan saya Dr. Gufi George, spesialis bedah, dokter yang berpengalaman di bagian bedah umum. Kali ini kita akan membahas mengenai tumor jinak pada kulit. Ya, penyebab umumnya dibagi dua ya. Ada faktor dari dalam sama faktor dari luar. Jadi ada faktor dari dalam itu faktor yang tidak bisa diubah. Yang pertama dari genetiknya. Jadi kalau dari gen memang dia ada kecenderungan ke tumor pada kulit. Jadi pada manusia tertentu dia mudah menjadi tumor pada kulit. Dan juga ada faktor dari luar. Faktor dari luar itu bisa lihat dari sinar ultraviolet, lalu juga dari faktor dari makanan, lalu juga trauma kronis, luka kronis itu juga dapat menyebabkan tumor pada kulit. Jadi tergantung pada tumornya ya. Kalau di kulit dia bilang tumor kulit. Bisa juga di dalam kulit itu ada di lemak, ada juga tulang, tumor tulang. Namun pada umumnya dia bisa menyerang dari kepala sampai kaki, namun letaknya di kulit, di lemak, ataupun di otot, seperti itu. Nanti untuk membedakan jenis secara pasti makanya perlu dilakukan biopsi. Jadi pada saat kita ambil tumornya, kita bisa membedakan jenisnya. Apakah dia sumbernya dari kulit, dari lemak, atau dari otot. Namun secara klinis juga kita bisa bedakan. Kalau dia kelihatan, ini klinisnya apakah dia sumber dari kulit atau dari bagian lainnya. Jadi untuk definisi dulu tumor itu adalah benjolan yang tidak pada tempatnya. Jadi semua benjolan yang abnormal disebut tumor. Nah, nanti tumor dibedakan lagi apakah dia jinak atau ganas. Biasanya dilihat dari klinis, jika benjolan itu dirasakan dia ukurannya membesar, lalu ada perubahan warna, lalu juga disertai dengan luka, itu ada kecenderungan tumor itu ganas karena dia sifatnya menyerang ke daerah sekitarnya. Namun jika dirasakan benjolan dia ukurannya tidak berubah, umumnya dia jinak. Yang paling sering untuk terkena tumor pada kulit yaitu adalah orang yang sering terkena paparan sinar ultraviolet. Contohnya adalah petani, lalu juga orang-orang yang suka di kerja lapangan. Karena paparan ultraviolet yang terus-menerus nanti dia akan menyebabkan perubahan pada sel kulit sehingga akan berubah dan menjadi tumor pada kulit. Kita sesuaikan juga dengan keluhan pasien. Jika dirasakan benjolan itu dia tidak mempengaruhi, terutama kan dia akan mempengaruhi kosmetik. Jika secara kosmetik dia tidak mengganggu dan secara fungsi dia juga tidak mengganggu, kita bisa abaikan jika secara klinis dia tumor jinak. Namun jika dia lokasinya di daerah-daerah yang mengganggu kepercayaan diri, kita bisa operasi. Ataupun jika keadaan tumornya itu cenderung ke arah ganas, sebaiknya kita operasi. Sebaiknya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi jika sudah dirasakan adanya benjolan yang tidak pada tempatnya dan dirasakan mengganggu, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Jadi yang bisa kita ubah adalah faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam secara genetik kita tidak bisa ubah. Jadi dari luar, yang pertama memang paparan sinar matahari sebaiknya dikurangi. Berikut juga harus dengan olahraga teratur. Itu juga mempengaruhi untuk daya tahan tubuh untuk melawan sel kanker.
Ya, jadi buat sahabat Indrayana jangan takut untuk segera memeriksakan dirinya jika dirasakan ada benjolan yang tidak pada tempatnya sebelum membesar dan juga mengganggu, lebih baik diperiksakan ke klinik Indrayana.